Dengar-dengar desa kita mau ada pemilihan kades ya? Iya bang, soalnya kades yang lama kan udah habis periodenya. Lah, gak maju lagi, Pok. Enggak, kehabisan modal kali. Terus yang bakal jadi calon siapa, Pok? Dengar-dengar sih, lakinya Bu Sophia sama lakinya Bu Desi. Lah, bukannya mereka tukang main? Nah itu dia bang, gak bakalan bener desa ini kalau dipimpin sama mereka. Bisa-bisa duitnya habis di korupsi. Apa nggak ada calon lain, Pok? Kalau sekarang sih belum ada bang. Ah udah besok. Kenapa? Abang mau nyalon? Ya enggak, Pok. Cuma tanya doang. Lagian saya nggak paham sama hal-hal politik begituan. Mending jualan sayur. Ketahuan untungnya. Kalau gitu, saya hari ini ngutang ya bang. Laki saya belum gajian. Buset deh. Ngutang lagi, Pok. Yang kemarin aja belum dibayar. Ya besok sekalian bang. Nunggu dapat duit dari laki saya. Baru juga keliling. Udah ada aja yang ngutang. Lagi pada ngomongin apa, Pok? Kelihatannya asik bener. Teh Susi. Ini teh, kita lagi ngomongin calon kades di desa ini. Kenapa sama calon kades, Pok? Ya nggak kenapa-napa teh. Cuman calonnya nggak benar semua. Ah, itu mah paling cuma isu doang, Pok. Biasa, saling menjatuhkan menjelang pemilihan. Ih, yang ini benar teh. Orang laki saya bilang sendiri kok. Laki saya tuh sering ngeliat mereka main judi di rumah Pak Hasan. Beneran? Iyalah, makanya saya nggak setuju kalau mereka berdua pada nyalon kades di desa ini. Oh iya teh, kenapa nggak laki teteh aja yang maju? Laki saya? Kenapa malah jadi laki saya, Pok? Gini teh, saya kenal banget sama laki teteh. Orangnya baik, sopan, gak suka main judi, gak suka main cewek. Pokoknya pasti jadi kades. Laki saya mana mau, Pok, ikutan yang begitu-begituan. Tolonglah teh, bujuk suami teteh. Kasihan desa ini kalau sampai jatuh di tangan orang yang gak bener. Bisa-bisa habis uangnya buat korupsi. Iya, Teh Susi. Lagian Teh Susi kan duitnya banyak. Kontrakan juga banyak. Jadi saya yakin kalau laki Teh Susi nggak mungkin korupsi. Gimana ya? Tolonglah teh, demi kemajuan desa ini. Ya udah, nanti saya coba ngomong dulu ke laki saya. Nanti kalau dia setuju, saya akan langsung kabarin kalian. Makasih teh. Nanti saya juga akan memberitahu para warga agar mereka memilih suami teteh. Saya juga, Teh. Kebetulan saya keliling kampung. Jadi gampang buat nyebarin berita. Apa? Jadi kades? Enggak ah. Kok enggak sih, Mas? Dicoba dulu aja. Kasihan loh para warga yang udah ngedukung Mas. Ya siapa suruh dukung aku? Orang aku nggak nyalon kok. Jangan begitu, Mas. Mas emang mau kalau desa ini jatuh ke tangan orang yang salah? Duit pembangunan, duit bantuan, semua bisa habis di korupsi, Mas. Ya emang bener sih. Tapi emang kita punya duit sebanyak itu buat nyalon? Maju jadi kades harus siap duit banyak loh. Masalah itu gampang. Kita jual aja tanah warisan bapakku yang ada di ujung jalan. Lokasinya kan strategis. Pasti harganya lumayan. Kamu ya, kalau punya kemauan, pasti susah banget dibilangin. Hehehe, ya apa-apa, Mas. Gini-gini kan juga istri kamu. Iya, terserah kamu dah. Aku ikut. Jadi kamu setuju? Terpaksa. Makasih ya, Mas. Kalau gitu aku mau langsung kabarin Poija. Biar dia kasih tahu warga yang lain. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendukung dan memilih saya menjadi kades di desa ini. Kedepannya, saya berjanji akan memajukan dan membangun desa ini untuk lebih bagus lagi. Dan membantu perekonomian desa agar menjadi lebih stabil. Hidup Pak Bagas! Hidup! Selamat Teh Susi. Akhirnya Pak Bagas bisa terpilih menjadi kades di desa ini. Saya yakin dengan terpilihnya Pak Bagas, pasti desa ini akan lebih maju lagi. Terima kasih, Pok. Ini semua juga berkat bantuan Poija.
Ada, pelantikan aja capeknya udah minta ampun. Gimana waktu tugas? Sabar ya Mas, namanya juga baru mulai. Ya pasti badan belum terbiasa. Nanti juga lama-kelamaan gak bakalan kerasa kok capeknya. Lagian kita mengabdi juga untuk desa. Jadi sudah sewajarnya kita berkorban untuk desa. Hah, ngomong sih enak, ngelakuinnya yang susah. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Tanda tangan kok nyampe ratusan begini, gimana gak capek? Permisi. Masuk. Maaf Pak, ini data pajak warga yang harus Bapak tanda tangani. Tanda tangan lagi. Aduh, mampus gua. Tapi ada beberapa warga yang sampai sekarang belum membayar pajak. Berapa orang? 3 Pak. Apa belum ada orang yang ke rumah? Sudah Pak. Tapi mereka tetap mengatakan kalau mereka belum memiliki uang. Padahal sudah menunggak 3 tahun. Ya udah, dokumennya biarin aja di sini. Saya akan ke rumah mereka. Kamu sebutin aja siapa saja yang menunggak. Aduh Pak Kades, saya belum memiliki uang. Untuk makan saja saya harus berjualan daun pisang di pasar. Dan itu juga belum tentu laku. Kalau Bapak mau, Bapak bawa saja itu daun pisang saya. Untuk melunasi hutang pajak saya. Bukannya kemarin nenek dapat bansos? Dapat Pak Kades. Tapi duit segitu untuk makan dan bayar listrik saja masih kurang. Tolong Pak Kades, kasih saya keringanan. Kasian. Ya udah, gini aja. Selama saya menjabat, nenek nggak usah mikirin pajak. Saya yang akan tanggung semua. Berikut tunggakan nenek sebelumnya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kades. Semoga kebaikan Pak Kades dibalas berkali-kali lipat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Makasih, Nek. Kalau begitu, saya lanjut. Mau ke rumah Pak Broto. Iya Pak Kades. Hati-hati. Maaf Pak Kades, bukannya saya nggak mau bayar. Tapi kan Bapak tahu sendiri kemarin saya baru masuk rumah sakit. Dan itu pun uangnya dapat dari patungan anak saya. Saya sendiri nggak ada uang, Pak. Masa bayar pajak setahun sekali nggak ada uang sih, Pak? Bapak kan pensiunan. Nah itu dia Pak masalahnya. Uangnya sudah habis kemarin, waktu saya di rumah sakit. Ya udah deh, biar saya yang bayar. Tapi ingat, tahun depan Bapak jangan kayak gini lagi. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya. Baru juga sehari jadi kades, udah tombok banyak. Gimana kalau setahun? Jual rumah nih. Mana masih ada 1 orang lagi? Pasti tombok lagi. Aduh, Buset, kena orang. Mbak, maaf, saya nggak sengaja. maaf. Sakit nih. Iya, saya tahu, saya salah. Saya minta maaf. Rumah Mbak di mana? Biar saya antar. Nah, sudah selesai. Terima kasih Pak Kades. Dan maaf, saya sudah merepotkan Bapak. Saya yang harusnya minta maaf, Mbak, karena sudah membuat Mbak seperti ini. Gak apa-apa Pak, cuma luka kecil. Ngomong-ngomong, ini bukannya rumah Egi. Mbak siapanya Egi? Saya istrinya Pak. Oh alah, ternyata istrinya. Kirain siapa? Terus, Eginya kemana? Kok nggak pernah kelihatan? Gak tahu nih Pak. Udah 1 tahun lebih dia gak pernah pulang. Mana gak pernah kirim duit. Terus, Mbak makannya gimana? Kebutuhan sehari-hari juga gimana? Nah itu dia Pak yang bikin saya bingung. Kemarin-kemarin saya masih ada tabungan. Tapi untuk minggu besok, saya mungkin gak bisa makan. Kasian, cantik-cantik begini, punya suami nggak bertanggung jawab.
Mana sekarang harusnya dipajak ke dia lagi. Duh, tobok lagi. Begini aja Mbak. Saya ada uang 500.000. Mbak pakai aja buat kebutuhan sehari-hari. Besok saya daftarkan Mbak agar bisa menerima bansos untuk membantu perekonomian Mbak. Gimana? Yang benar, Pak. Makasih. Makasih banget. Sus, aku pulang. Kok malam banget sih, Mas? Iya, habis ada rapat tadi sama Pak Camat. Oh, ya udah. Kamu mandi dulu, Gi. Nanti habis itu baru makan. Udah aku siapin di meja. Makan udah. Sekarang tinggal minum jamu ini. Biar kuat 3 ronde. Weh, pahit. Sekarang saatnya bertempur. Sus, bangun Sus. Susi. Susi. Apa sih, Mas? Aku ngantuk. Kita begituan yuk. Mas lagi pengen. Gak bisa, Mas. Aku lagi datang bulan. Baru aja mulai hari ini. Tapi aku udah minum obat Sus. Ya mau gimana lagi, Mas? Kamu mau kita dosa? Ya nggak mau. Ya makanya, lakuin aja sendiri. Lagi pengen-pengennya, istri malah bocor. Mana efek obatnya udah mulai bekerja lagi. Badan rasanya jadi gerah banget. Pak Kades, Bapak ngapain sendiri di sini? Bu Yanti? Nggak ngapa-ngapain kok. Bu Yanti sendiri, kenapa ada di sini? Saya habis buang sampah, Pak. Tuh, di situ. Oh, Daripada sendiri di sini, mending main ke rumah saya. Sambil ngopi-ngopi. nggak apa-apa emang. Gak apa-apa dong. Bapak kan juga udah baik ke saya. Jadi gak ada salahnya dong kalau saya menjamu Bapak. Ya udah, boleh deh. Tunggu sebentar ya, Pak. Saya bikinin kopi. Iya, makasih. Bini cantik, baik. Kok ditinggalin sama Egi? Stres kali ya? Ngomong-ngomong, kasihan juga nih cewek. Ditinggal sendirian di rumah. Maaf Pak Kades, bikin kopinya agak lama. Habis tadi. Aduh Pak Kades, maaf, saya nggak hati-hati. Duh, kenapa jatuhnya mesti ke situ sih? Sebentar Pak, saya bersihkan. Mampus gua. Mana habis minum obat kuat lagi. Bapak kenapa Pak? Kok mukanya jadi merah gitu? Saya... Bapak sakit ya? Tuh, kasihan. Anjir, gimana aku kuat kalau kayak gini? Ah, bodo amat. Pak? Bapak mau ngapain Pak? Pak? Pak Kades? Joko, tolong nanti kamu data semua warga di kampung ini. Siapa-siapa saja yang belum mendapatkan bantuan. Saya mau bantuan di bulan ini tepat sasaran. Nggak boleh ada satupun yang salah. Baik, Pak. Satu lagi, Jo. Bagi orang yang sudah memiliki gaji tetap dan mempunyai rumah bagus, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan bantuan. Kamu paham? Paham, Pak. Bagus. Mas Bagas, Yanti,
Kamu gimana sih, Mas? Aku telepon dari tadi nggak diangkat. Iya, maaf. Tadi sengaja aku matiin. Habis aku lagi sibuk banget. Oh iya, kamu ngapain ke sini? Nggak ngapa-ngapain. Cuma mau kasih tahu kalau di toko sebelah lagi ada tas baru. Bagus banget loh. Kamu mau? Ya kalau dibeliin sih mau. Ya udah. Ayo, sekarang aku beliin. Loh, itu bukannya istrinya Egi? Kenapa mesra banget sama Pak Bagas? Pakai dibeliin tas segala lagi. Aneh. Kamu kenapa sih, Mas? Cuma gara-gara telat bikin makanan? Kamu nggak seharusnya marah-marah kayak gini dong. Aku juga capek di rumah. Capek kamu bilang? Capek ngapain? Ngerumpi. Kamu tuh kerjanya cuma ngerumpi doang sama tetangga. Capek dari mana coba? Aku nih, capek ngurusin desa. Ya itu kan udah jadi tugas kamu, Mas, sebagai kades. Terus tugas kamu apa? Duduk manis, seperti ratu. Enak banget. Udahlah, aku capek sama kamu. Mas, tunggu, Mas. Mas Bagas. Kenapa semenjak jadi kades, kamu berubah total, Mas? Apa salah aku ke kamu? Ini Jo, data yang harus kamu fotokopi. Semua sudah saya tanda tangani. Baik, Pak. Tapi mungkin agak lama karena mesin fotokopi kantor sedang rusak. Emang belum dibetulin? Itu kan udah 2 minggu. Sebenarnya sih sudah, Pak. Tapi kerusakannya cukup parah. Jadi sehari diperbaiki, besoknya rusak lagi. Oh, ya udah. Kamu fotokopi aja di luar. Baik, Pak. Bu Susi, Ibu ngapain di sini? Pak Joko. Udah ngapa-ngapain, Pak? Kok kelihatannya lagi sedih, Bu? Ada masalah? Iya, Pak Joko. Akhir-akhir ini, suami saya berubah sikap. Maksudnya gimana, Bu? Dia jadi lebih kasar dan emosian sama saya. Masa sih, Bu? Perasaan di kantor beliau biasa-biasa aja. Atau ini ada hubungannya sama Bu Yanti? Yanti? Yanti siapa? Itu loh, istrinya Egi yang merantau gak pulang-pulang. Kemarin dia tuh sering banget datang ke kantor. Malah dia minta tas baru sama Pak Kades. Saya yakin ada sesuatu sama mereka. Apa benar yang dibilang Joko? Kalau Mas Bagas selingkuh sama Bu Yanti? Kalau memang benar, pantas sikapnya akhir-akhir ini berubah. Aku nggak boleh diam aja. Aku harus tanya ke dia. Tapi, kenapa jam segini Mas Bagas masih belum pulang? Apa dia lembur? Atau dia lagi ada di rumah Yanti? Nggak bisa dibiarin. Aku harus cek sendiri. Ini kan rumah Egi. Kalau dugaan aku benar, pasti Mas Bagas ada di dalam. Aku harus selidiki. Sayang, kok lama banget ganti bajunya? Cepetan dong. Iya, Mas. Sebentar. Gak sabaran amat. Itu suara Mas Bagas. Dan dia manggil Yanti sayang. Berarti benar yang dibilang Joko. Kalau Mas Bagas ada apa-apa sama Yanti.
Udah, gak bisa dibiarin. Aku harus masuk. Nah, udah selesai, Mas. Gimana? Aku cantik. Mantap, kamu gak ada duanya. Oh, jadi ini yang kamu lakuin di belakang aku? Pantas akhir-akhir ini sikap kamu dingin banget ke aku. Susi? Sus, aku bisa jelasin. Gak ada yang perlu dijelasin. Semua sudah jelas. Dan mulai sekarang, kita cerai. Enggak, aku gak mau kita cerai. Kenapa? Kamu takut kekayaan dan jabatan kamu hilang. Ingat ya, Mas. Kamu datang ke aku dalam keadaan gak punya apa-apa. Semua harta yang selama ini kamu punya adalah warisan dari bapakku. Jadi kamu gak punya hak sedikit pun. Apa? Jadi sebenarnya kamu miskin? Yan, aku bisa jelasin. Yanti, kamu suka kan sama suami saya? Maka sekarang, ambil. Saya gak sudi sama dia. Sus, Susi, tunggu Sus. Yanti, kamu masih mau kan terima aku? Kamu cinta kan sama aku? Najis. Susi, Yanti, mereka sudah pada pergi. Harta dan jabatan aku sekarang lenyap. Wah!